warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prancisya Suryani Inasih Kaban dengan NIM 2024720035. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk menempuh mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, rancangan kegiatan refleksi siswa setelah proyek mengenal motif batik daerah atau deep learning, geometri, dan pola. Jadi jawabannya, kegiatan refleksi dapat dirancang dalam bentuk jurnal refleksi proyek yang membuat beberapa panduan pertanyaan mendalam seperti yang pertama, apa yang saya pelajari? Nah, siswa menuliskan pola geometris apa yang mereka temukan pada motif batik atau simetri, pengulangan, dan transformasi. Yang kedua, siswa menjelaskan hubungan antara motif batik dan konsep matematika. Yang kedua, bagaimana konsep belajar saya? Nah, apa bagian tersulit? Bagaimana saya mengatasinya? Siapa yang membantu saya? Yang ketiga, apa makna budaya dari motif batik dan saya pelajari? Yaitu nilai-nilai yang terkandung atau keselarasan fisiologi warna dan simbol daerah. Yang keempat, apa manfaat proyek ini bagi diri saya? Nah, menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya lokal dan menyadari bahwa matematika dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, apa yang ingin saya pelajari lebih jauh? Nah, siswa menyebut ide lanjutan seperti membuat motif sendiri, mempelajari batik daerah lain, atau eksplorasi pola yang lebih kompleks. Nah, refleksi dilakukan melalui tulisan, peta konsep, atau rekaman video pendek untuk mendukung pembelajaran mendalam atau deep learning. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua dengan bunyi pertanyaan, strategi guru memanfaatkan permainan tradisional atau congklak, engklek sebagai media pembelajaran numerasi dengan budaya lokal. Jadi jawab yang pertama, pendahuluan aktivasi pengetahuan awal, guru mengajak siswa bermain congklak atau engklek sesuai aturan asli untuk membangun suasana belajar menyenangkan dan melekat pada budaya lokal. Yang kedua, mengaitkan permainan dengan numerasi. Permainan congklak menghitung jumlah biji operasi penjumlahan, pengurangan, strategi menghitung langkah optimal. Yang kedua, engklek, yaitu menghitung kotak, menentukan pola lompatan, mengenai urutan bilangan, koordinat sederhana. Ketiga, pembelajaran berbasis inquiry. Guru memancing pertanyaan, mengapa strategi tertentu lebih efektif? Dan apa pola bilangan yang muncul saat kita menghitung biji congklak? Ini menstimulasi critical thinking siswa. Yang keempat, integrasi nilai budaya lokal. Guru menjelaskan sejarah congklak atau engklek, nilai kebersamaan, sportivitas, serta makna simboliknya. Yang kelima, refleksi dan diskusi. Siswa merefleksikan bagaimana permainan tradisional mengandung unsur matematika sekaligus melestarikan budaya daerah. Strategi ini membutuhkan numerasi, budaya lokal, sekaligus high order thinking skill. Dan yang ketiga, yaitu rancangan pembelajaran membaca puisi rakyat atau pantun Parkian dengan mendekatkan mindful learning. Jawab yang pertama, mindful attention, siswa diminta membaca pantun secara perlahan seperti memperhatikan rima, irama, dan emosi yang muncul. Yang kedua, koneksi dengan pengalaman pribadi. Guru mengajak siswa untuk merenungkan. Yang pertama, apa pesan pantun ini bagi kehidupan saya? Yang kedua, perasaan apa yang muncul ketika membacanya? Yang ketiga, eksplorasi nilai budaya. Guru menjelaskan konteks budaya pantun atau Parkian.
yaitu fungsi dalam masyarakat, nasihat hiburan, sopan santun, dan nilai-nilai seperti hormat, kearifan lokal, kerjasama, dan kehidupan berbahasa. Yang keempat, diskusi bermakna. Siswa mendiskusikan makna tersurat dan tersirat dan nilai budaya yang terkandung. Dan cara pesan sampaikan melalui rima dan metafora. Yang kelima, penerapan mindful expression. Siswa membuat pantun baru secara sadar dengan memperhatikan yang pertama pilihan kata, yang kedua pilihan nilai budaya dan emosi yang ingin disampaikan. Nah, pembelajaran ini membuat siswa tidak hanya memahami teks tetapi mengalami makna budaya secara mendalam. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang keempat dengan bunyi pertanyaan, penilaian autentik pada proyek matematika dalam budaya pasar tradisional. Jawab, guru dapat menggunakan beberapa bentuk pilihan autentik. Yang pertama, penilaian produk proyek, yaitu laporan hasil observasi pasar atau harga barang, satuan berat, dan pola transaksi. Yang kedua, poster atau infografik, literasi dan numerasi berbasis data pasar. Yang kedua, penilaian proses. Nah, observasi aktivitas siswa saat mengumpulkan data, menimbang dan mencatat harga, mewawancarai pedagang, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, penilaian kinerja, performance. Siswa mempresentasikan temuan numerasi, perbandingan harga, grafik, rata-rata, dan pola konsumsi. Mengkaitkan temuan dengan nilai budaya pasar, gotong royong, musyawarah, dan kejujuran. Yang keempat, penilaian refleksi. Jurnal pengalaman tentang apa yang dipelajari mengenal matematika dan kearifan lokal. Bagaimana proyek menumbuhkan literasi budaya. Yang ketiga, rubrik autentik. Rubrik mencakup ketepatan perhitungan numerasi, kejelasan analisis data, kemampuan menjelaskan hubungan matematika budaya, dan sikap kerjasama, komunikatif, menghargai, dan budaya. Yang kelima, itu dengan bunyi pertanyaan, argumentasi kritis, pentingnya integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning, landasan teori. Jawab, integrasi kearifan lokal dalam deep learning sangat penting karena yang pertama, membangun keterhubungan kontekstual. Menurut Brunner, pembelajaran harus dimulai dari pengalaman konkret agar bermakna. Kearifan lokal membuat konsep numerasi dengan kehidupan siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir mendalam atau deep learning. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi menganalisis fenomena budaya, menemukan pola, dan menarik kesimpulan. Hal ini sesuai teori kontekstual Piaget dan Wickstow. Pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan lingkungan. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal sejak dini. Pembelajaran yang integrasi budaya menumbuhkan identitas dan kebanggaan pada budaya sendiri. Yang keempat, meningkatkan literasi budaya dan numerasi secara bersama. Contoh, pola batik, geometri, pasar tradisional, data perbandingan harga, permainan tradisional, numerasi dan strategi ini menunjukkan literasi dan numerasi budaya. Yang kelima, menumbuhkan karakter kearifan lokal mengandung nilai moral seperti gotong royong, sopan santun, kejujuran yang penting untuk pendidikan dasar. Landasan teori yang dapat digunakan constructive learning dan Piaget. Pembelajaran terjadi dalam konteks sosial budaya. Contextual teaching dan learning, siswa memahami lebih baik jika pembelajaran terkait kehidupan nyata. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.